Halo guys, selamat datang di channel Adam Beckham. Kali ini kita akan membahas 5 step simple untuk lancar berbahasa Inggris. Jadi tidak perlu banyak step-step, cukup 5 step ini aja. Insya Allah kalian bakal lancar berbahasa Inggris dari beginner sampai ke pro. Berikut step by stepnya. Langkah yang pertama ialah kita bangun fondasi kosakata dasarnya dulu guys. Bangun fondasi kosakata dasar. Kenapa fokus ke kosakata dasar? Karena semua percakapan yang complicated itu seperti debat, discuss bahasa Inggris itu dimulai dengan kosakata dasarnya dulu. Ya, seperti hello, go, and bye, please. Karena dimulai dengan kosakata dasarnya dulu, guys. Jadi fokus kata-kata yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Untuk latihan keduanya kita bisa pelajari 10-15 kata baru setiap minggu. Itu bukan jumlah yang banyak. 10-15 ini sangat affordable lah untuk beginner. Nah, setelah kita lakukan step yang pertama, step yang kedua ialah dengarkan dan tiru. Dengarkan dan tiru ini itu kita melihat secara langsung gimana sih praktis berbahasa Inggris yang sebenarnya itu. Ya, selain pertama itu kita tahu teorinya ya. Nah, sekarang kita melihat, kita menganalisa bagaimana sih orang berbahasa Inggris yang benar itu seperti apa. Nah, untuk latihannya ada 3. Latihan pertama itu kita bisa dengarkan podcast, lagu atau film guys. Yang tentunya berbahasa Inggris ya. Dan ini sangat mengasihkan loh belajarnya karena banyak sekali podcast, lagu atau film di luar negeri itu yang sangat menarik. Dan untuk bisa enjoynya kita harus mengerti bahasa Inggrisnya dulu. Jadi bisa dibilang ini itu proses bermain dan belajar tibanya, karena objek yang kita pelajari itu sangat menarik ya. Jadi podcast luar negeri itu banyak sekali guys yang sangat mengasihkan dan banyak variatif juga. Nah, setelah itu yang kedua kita bisa semua konten yang kita lihat tadi itu kita hidupkan subtitlenya. Harus. Karena dengan hidupkannya subtitle kita tahu kosakatanya dengan jelas. Jadi kosakata ini kita tahu pronunciation-nya seperti apa. Ya. Nah, yang ketiga kita ulangi frasa yang Anda dengar. Jadi setelah kalian nonton, kalian lihat subtitlenya, kalian analisa, kalian bisa pause video konten-konten tersebut terus kalian ulangi seakan-akan kalian berada dalam konten tersebut. Ya. Nah, ini bisa dibilang nih cara metode belajar bahasa Inggris yang paling worth it. Nah, langkah yang ketiga ialah berbicara dengan rutin. Oke, berbicara dengan rutin seperti kita nih yang pertama ya, praktiknya itu sendiri dulu guys. Jangan ke orang lain, karena dengan sendiri ini kita tuh bisa out form dengan semaksimal mungkin karena nggak ada orang lain yang melihat ya. Kalau ada orang yang melihat, kita pastinya merasa agak malu gitu kan, karena kita belum fasih berbahasa Inggris. Nah, kita coba dulu berbicara sendiri di depan cermin. Nah, setelah kita kumpulin mental dengan belajar sendiri, baru kita cari teman belajar. Teman belajar nih bisa cari teman yang sama nasibnya seperti kita yang masih sama-sama belajar, atau dengan teman atau orang lain yang udah pro ya. Nah, ini sangat bagus sekali kalau belajar dengan ada orang yang secara real life membantu kita ya, sangat mengasihkan. Dan yang ketiga kita bisa gunakan aplikasi penolong seperti Duolingo dan lain-lain. Yang keempat, baca dan tulis. Oke, setelah tadi kita cuma bisa mendengar, melihat, praktik, kita juga harus membaca dan tulis guys. Membaca ini seperti kita baca novel-novel yang berbahasa Inggris atau artikel yang berbahasa Inggris. Setelah kita baca, kita coba nulis seperti kita nulis jurnal atau diary dalam berbahasa Inggris. Ini membuat mati skill kita dalam sedetail itu untuk kata-katanya lebih deep lagi kita tahu ya. Yang kelima ialah konsistensi. Nah, konsistensi ini adalah hal yang paling vital karena tanpa adanya konsistensi, semua planning kita, teori kita itu
for nothing kalau kita nggak konsisten melakukannya, karena tidak ada yang instan guys. Jadi luangkan waktu setiap hari ya, nggak setiap satu dalam 2 hari, enggak, ini setiap hari. Cuma nggak dalam setiap hari itu bisa luangkan waktu cukup setengah jam doang atau sejam, nggak perlu kayak 2-3 jam, tapi rutin setiap hari guys. Terus kita tentukan tujuan kecil dulu. Jadi misalnya kita hafal 50 kata dalam 1 bulan ya, dalam 1 bulan. Nah dalam 1 bulan 50 kata itu kita bagi 4 untuk per minggunya, adalah sekitar 13 kata per minggu, dan 13 kata per minggu itu sangat affordable ya untuk dipelajari. Dan yang ketiga, rayakan progres Anda. Jadi merayakan progres ini tuh kita bisa kayak self reward ya, misalnya kalau kita udah hafal 15 kata, kita harus self reward, misalnya pesan makan yang enak gitu ya. Nah ini tips tambahan bisa gunakan aplikasi penopang seperti Duolingo, Memrise, Babel. Terus kita baca buku dan artikel, tonton film dan acara TV, dengarkan musik. Dan yang terakhir, jangan takut salah guys. Jangan takut salah, namanya belajar ya. Belajar itu, apapun konteks yang kita belajari, namanya belajar ya, kita itu merubah dari tidak tahu menjadi tahu. Artinya dari kita yang benar-benar kosong nih, kita isi dengan data-data, namanya belajar. Jadi dalam proses itu pasti kan ada salah, karena namanya kita praktis ya, latihan ya. Nggak ada namanya latihan itu langsung bagus hasilnya, tidak. Jadi berprogres dulu guys. Oke, itu tips dari aku buat kamu yang ingin lancar berbahasa Inggris. Semoga itu membantu dan bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Thank you. See you on the next episode.